Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Budiman Bungo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kabar gembira dan peringatan terhadap umat manusia. Pemirsa Budiman Bungo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah materi kultum, yaitu apa yang telah kita persiapkan di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, banyak umat muslim dalam bulan suci Ramadan ini mengadakan seremonial acara, mulai dari menyambut bulan suci Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Tetapi yang jadi masalah, sering kita menyalahgunakan atau menyimpang dari ajaran syariat Islam. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Barang siapa yang membuat ibadah yang keluar dari tuntunan syariat Islam, tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi, sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita lihat masyarakat berbondong-bondong pergi ke sungai dalam rangka membersihkan diri, atau bisa disebut dengan balimau, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Lain tradisi, lain budaya, lain lubuk, lain ikannya, bermacam-macam tradisi yang kita jalani. Katanya sih dari nenek moyang begitu. Ada lagi tradisi menyambut bulan suci Ramadan dengan melepaskan anak itik ke sawah sebanyak-banyaknya. Nah, yang paling herannya di sini adalah apa hubungan anak itik dengan bulan Ramadan? Nah, itulah contoh-contoh seremonial acara yang dibuat oleh umat muslim dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Akan tetapi, yang sebenarnya yang kita persiapkan di bulan suci Ramadan ini adalah niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita persiapkan di bulan suci Ramadan ini? Ini kesempatan kita bagi umat muslim untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya katakanlah semua bulan adalah penuh dengan noda, maka Ramadanlah bulan untuk pembersihnya. Jadi kita harus ketahui apa itu bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang pada umumnya kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Puasa yang kita laksanakan itu, apa tujuan yang sebenarnya? Ngapain kita puasa itu? Puasa itu adalah kita menahan nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang kita tahan adalah nafsu, bukan makan dan minum. Saya yakin kalau pemirsa menahan makan dan minum bisa, tetapi disinilah ujian berat kita. Yang kita tahan itu adalah nafsu. Nafsu menahan amarah, menahan diri, mengendalikan diri. Itulah yang disebut dengan puasa, selain makan dan minum. Nah, di dalam puasa ini diidentik dengan sahur, berbuka. Sahur di bulan Ramadan itu memberikan berkah kepada kita. Tasyahharu fa inna fi syahri barakah.
bersahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Apa berkah di dalam sahur itu? Yang pertama adalah sahur itu memberikan kekuatan fisik. Kekuatan fisik bagaimana? Tentu kalau kita sahur, kita makan, kita minum, kita persiapkan untuk berbuka, kita persiapkan untuk puasa nanti, akan memberikan kekuatan kalau kita makan dan minum. Jelas sekali bukan? Kalau berkah dari sahur itu memberikan berkah fisik. Lalu yang kedua berkah sahur itu apa? Berkah non fisik. Itu ketika kita niat nak berpuasa, niat di dalam hati, langsung diprogram oleh otak. Bagaimana hati dan otak berprogram? Nah, coba kita perhatikan. Hari biasanya kita kalau telat makan jam 11, jam 12 itu belum juga makan, kita udah kesakitan. Bagi yang menderita sakit mah, betul tidak? Kalau jam 11, jam 12 belum juga makan, bagi penderita sakit mah, itu sakitnya udah minta ampun. Tetapi kenapa di bulan suci Ramadan kita berpuasa, kita menahan makanan minum tuh sampai lagi sore, sampai lagi ke senja. Alhamdulillahnya banyak di antara kita yang ketika sakit di hari biasanya, sakit mah itu di bulan puasa, jarang merasakan sakit itu kembali. Nah, inilah berkah sahur di bulan suci Ramadan. Berkah non fisik, hati dan otak saling berkoordinasi. Apa kata otak kepada hati? Hei perut, kamu tenang-tenang aja ya di bawah sana, jangan keluar-keluar, jangan banyak tingkah, jangan sakit-sakit ya perut ya, tenang aja. Urusan gue mah yang di atas akan ngatur loh. Itu kata otak sama perut, ada konfirmasi. Jadi saling bekerja sama anggota tubuh kita. Itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, berkah apa lagi yang ada di sahur itu? Berkah sahur itu mengajarkan kita tentang satu pendidikan. Pendidikan apa? Kalau kita terbiasa bangun di pagi hari, tentu kita sahur di pagi hari ya. Sebelum waktu subuh kita sahur. Sebelum sahur kita tentu melaksanakan sholat sunnah tahajud dulu. Nah, inilah yang akan memberikan pendidikan terhadap kita. Terbiasa bangun sahur, melaksanakan sholat sunnah tahajud, maka ini akan terbiasa di hari-hari yang lain. Kita terbiasa bangun tidur di hari-hari yang lain, di waktu pagi melaksanakan sholat sunat tahajud. Inilah berkah sahur. Lalu yang keempat, apa berkah sahur itu? Berkah silaturahmi. Kalau siangnya kita jarang jumpa, malamnya tidak ada kesempatan, nah waktu sahur inilah kesempatan yang cocok. Ada waktu kita untuk berbincang-bincang dengan keluarga, menyampaikan kesan kita, menyampaikan perasaan kita. Disinilah waktu yang tepat di subuh ini. Di waktu sahur ini kita menyampaikan apapun yang ingin kita sampaikan di dalam keluarga. Inilah yang disebut dengan berkah silaturahmi. Pemirsa Budiman Bungo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari kita berpuasa itu 24 jam dibagi dua. Ada siangnya Ramadan dan ada malamnya Ramadan. Bagaimana dengan siangnya Ramadan? Man shoma Ramadana imana wahtisaban ghufira lakum ma faqaddama bizambih. Barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Menurut ulama, dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Kita yakin manusia ini adalah tempatnya bersalah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, inilah kesempatan kita di bulan suci Ramadan untuk meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dosa-dosa seperti apa yang dimaksud? Kita memang tidak melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, berjudi, membunuh, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Itu ya baru namanya dosa besar. Tetapi dosa-dosa yang lain banyak, dosa-dosa kecil. Contohnya dosa lewat mulut kita, dosa lewat mata kita, banyak dosa-dosa kecil kita. Kadang-kadang kita terlena karena terbiasa jadi tidak terasa. Berbincang-bincang, keenakan bincang, membicarakan yang tidak sebenarnya, membicarakan sesuatu yang sesuai dengan yang sebenarnya, itulah yang disebut dengan gunjing. Akan tetapi sebaliknya, membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itulah yang disebut dengan fitnah. Jadi membicarakan yang sebenarnya dengan membicarakan yang tidak sebenarnya sama-sama berdosa. Oleh sebab itu, karena kita adalah makhluk yang lalai, makhluk yang lengah, kadang tertipu, sekeliling-keliling kita dikelilingi oleh dosa-dosa. Oleh sebab itu, inilah Ramadan, kita minta ampun kepada Allah. Dari yang sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Sebagaimana bait nasyid mendendangkan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga, seringlah tiada terasa bila sudah terbiasa. Nah, karena terbiasa jadi tidak terasa. Itu siangnya Ramadan. Bagaimana dengan malamnya Ramadan? Mangqama Ramadana imana wahtisaban ghufira lakum ma faqaddama bizambih. Barang siapa yang mendirikan malamnya Ramadan dengan sholat, dengan membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, inilah istimewanya Ramadan, siangnya mendapat ampunan, malamnya pun kita mendapat ampunan. Pemirsa Budiman Bungo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, yang apa saja yang kita persiapkan di bulan suci Ramadan ini? Yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Syahrul Ramadana allazi unzilal Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kapan diturunkan Al-Quran? Yaitu tanggal 17 Ramadan. Nah, mari kita baca Al-Quran, perbaiki bacaan Al-Quran kita, perbaiki Al-Quran kita. Giliran balitas, mau beli yang mahal-mahal. Pas giliran baca Al-Quran, Al-Quran yang dibeli mah pas-pasan saja. Nah, inilah beli Al-Quran sekarang kan udah banyak yang canggih-canggih. Bisa langsung pakai tajwid, membaca yang bagus, sudah banyak. Jadi, perbaiki baca Al-Quran dan Al-Qurannya pun juga diperbaiki. Ingat, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan bagi orang yang membaca Al-Quran. Nah, jadi mari pemirsa, kita baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Biar kita cicil di bulan suci Ramadan ini. Selesai habis sholat, baca Al-Quran minimal 2 lembar. Sholat kita kan 5 waktu sehari semalam. 2 lembar dikali 5, 10 lembar. 10 lembar itu 20 halaman. 20 halaman sama dengan 1 juz kurang lebih. 1 juz sehari, 30 hari kita tamat baca Al-Quran. Nah, kesempatan kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, dan pahala punnya dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Pemirsa Bungo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang kita persiapkan di sini, yaitu persiapan materi kita. Nah, kalau di bulan-bulan yang lain kita banyak menabung, di bulan Ramadan ini nggak apa-apa kita belanjakan harta kita di jalan Allah. Contohnya seperti apa?
Contohnya kita memberi makan orang yang berpuasa, buka bersama. Ingat hadis sahih, barang siapa yang memperbukakan orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa itu. Jadi saling memberi, saling menolong, saling mengasihi. Di bulan suci Ramadan inilah kita berkesempatan merasakan kebersamaan. Pemirsa Bungo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah menurut saya yang perlu kita siapkan di bulan suci Ramadan ini. Kenali itu Ramadan, lalu baca Al-Quran, lalu perbanyak kita kebersamaan dengan orang-orang yang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak maaf dan terima kasih. Selamat berbuka puasa. Billahi fisabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.